Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah lagi instrumen spektrofotometri UV-Vis, tapi pada sesi ini akan saya jelaskan bagaimana cara mengolah data hasil pembacaan. Yang pertama kalian bisa buka pada apa namanya ini apps Omega Data Analysis. Kalian bisa klik shortcut ini atau kalian bisa langsung buka di menu ini pada saat pembacaan. Jadi, kita buka saja. Sebelumnya, yang bagian atas ini adalah untuk membaca atau sampling metode, dan yang bawah ini adalah untuk analisisnya. Kita klik, buka, kita tunggu ya. Nah, namanya adalah Mars Data Analysis Software. Ini kita menggunakan spektrofotometri base keluaran BMG Labs. Tampilan awal ketika kita membukanya itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kalian cari nih, tadi kalian ketika mau membaca, kalian kasih metode kalian itu namanya apa, nanti akan muncul di sini. Oke, kita contohkan, pakai metode ini ya, ini yang punya anak-anak praktikum, kita coba buka, klik open, kita klik kiri di bagian metodenya, kita klik open. Oke, untuk matriks datanya ini kita harus bersabar, teman-teman. Nah, sudah mau muncul. Nah, tampilan awal kita akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian-bagian, kita akan menjelaskan di bagian ini ya, teman-teman, bagian bawah. Yang pertama di sini adalah microplate view. Bagian microplate view ini adalah gambaran dari microplate kalian. Kan ada 1 sampai 12, A sampai H. Nah, ini adalah letak-letak sampel yang kalian masukkan. Misalkan ini itu belangko, standar, kemudian ini sampel. Nah, pada microplate view, kita akan mengetahui nilai absorbansi yang seperti sini ada raw data, blend correct pada 661, blend correct pada 661, dan linearnya. Nah, cara untuk menghilangkannya, kalian bisa klik bagian ini, Navigation Data Selection. Kalian pilih mana yang akan dipakai. Untuk awal, sebaiknya kita klik yang bagian Spectrum Raw Data saja. Untuk mapping terlebih dahulu, di mana sih panjang gelombang maksimumnya, kita klik bagian Raw Data saja. Nah, pada data microplate view ini, kita bisa melihat nih, nilai absorbansi ataupun spektrum kurvanya. Kita bisa klik spektrum kurvanya, kita akan kelihatan di samping seperti ini adalah spektrum kurvanya. Oke, pada menu ini juga kita dapat mengetahui, kita ingin mengetahui absorbansi pada panjang gelombang berapa sih. Nah, kita bisa klik di sini di range 500, 400 sampai dengan apa yang kita setting di metode awal tadi. Kalau 400 sampai 800, berarti dia akan 400 sampai 800. Nah, dari menu ini kita lanjut ke menu table view. Sama kayak menu tadi di awal, tapi ini kita akan mengetahui pada 400 sampai dengan 800 dan lain sebagainya. Ini ada apa namanya? Kontennya, belangko, sampel, standar. Kita bisa melihat semua absorbasinya pada panjang gelombang 400 sampai berapa yang kita setting di awal. Oke, selanjutnya untuk penentuan panjang gelombang maksimum, kita klik bagian spektrum. Kita klik, nah, kita lihat. Nah, pada bagian spektrum ini, teman-teman, kita klik bagian sini. Kita cari standar yang tertinggi untuk penentuan panjang gelombang maksimum. Klik bagian konten, content display, kita klik as nav atau standar nav.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk menentukan panjang gelombang maksimum, kita bisa dengan cara manual atau bisa secara dari sistem. Nah, klik wet plane bagian sini. Kalau mau secara manual, kita bisa klik di sini. Acuan kita berapa kalau dari jurnal. Tapi kalau kita mau melihat by instrumen untuk membandingkan, kita bisa klik ini, add within all local maximum. Kita klik OK, maka kita akan melihat bahwa panjang gelombang maksimum dari sampel kita adalah, mohon maaf, panjang gelombang maksimum dari standar ada di 552 nanometer. Kita kunci dengan klik pin seperti ini. Nah, untuk mengetahui atau melihat, absorbansi atau apa namanya, pembacaan spektra dari beberapa sampel, kita bisa klik di sini teman-teman. Misalkan kita mau melihat belangko, kita checklist di sini belangko. Kemudian kalau kita mau melihat standar atau standar lainnya, kita bisa checklist di sini semuanya nanti akan muncul. Ini adalah, panjang gelombang atau spektrum dari panjang gelombang masing-masing sampel, standar, dan belangko. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tapi teman-teman, untuk mengetahui biasanya itu kita menggunakan absorbansi dari standar tinggi untuk penentuan panjang gelombang maksimum. Oke, kita hilangkan terlebih dahulu semuanya. Kita fokus ke standar tertinggi saja. Belangkonya kita hilangkan, standarnya kita munculkan yang tertinggi saja. Kemudian sampelnya. Nah, ini teman-teman, kalau semisal dilihat di sini adalah absorbansi dari sampel kalian melebihi dari absorbansi standar tertinggi, berarti sampel kalian harus dipreparasi lebih lanjut. Contohnya, dilakukan pengenceran. Jadi, absorbansi yang melebihi dari absorbansi standar itu untuk perhitungannya tidak akurat. Jadi, alangkah lebih baiknya suatu sampel itu absorbansinya berada pada range 4 standar. Oke, kita lanjutkan lagi ke bagian kita sudah menentukan panjang gelombang maksimum. Kita lanjut ke penentuan kurva standarnya, teman-teman. Dengan klik wizard pada menu ini, nanti kita akan tahu persamaan regresi linearnya berapa. Nah, kita klik wizard, kemudian kita klik uh, yang 552, kita klik OK. Nah, ini adalah gambaran pada regresi linear kita. Kita bisa klik show legend untuk mengetahui, apa sih merah itu apa, hijau itu apa, biru itu apa. Nah, kita lihat merah itu adalah standar pada 552, yang biru adalah standar pada 661, dan yang hijau adalah fit standar sama dengan yang atasnya. Jadi kita bisa tahu nih, berapa sih regresi linear kita dengan cara klik bagian ini, fit threshold, klik. Nah, kita akan tahu bahwa pada panjang gelombang 552, itu R kuadratnya adalah 0,94779. Nah, untuk 661, 0,47469. Nah, kan kita tadi udah mengetahui nih, spektrum lambda maksimumnya adalah di 552. Jadi kita akan menggunakan di 552 ini. Tetapi F kuadrat yang paling bagus adalah 0,995, dia mendekati 1. Jadi untuk 0,94779, kita lihat di sini ada beberapa yang outlier atau tidak sesuai dengan regresi linearnya. Oke, sampai sini kita lanjutkan lagi. Jadi microflat, review, spektrum, standar curve tadi sudah dijelaskan. Kita kembali lagi ke microflat. Ketika kita tadi memilih, kita bisa menampilkan di sini apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan di spektrum 552, kemudian break forex, kemudian di sini. Untuk linear regresi itu adalah pembacaan atau apa namanya?
interpretasi berapa sih data yang sebenarnya misalkan kita bikin di sini adalah, konsentrasinya misalkan, ini adalah 10 atau 9, nah ternyata terbaca 9 ppm, itu akan dimasukkan di linear regression fit. Tapi untuk linear regression fit ini, saya sarankan untuk diolah sendiri nanti ketika sudah datanya sudah dianalisis, karena di sini adalah absorbensi yang belum, apa namanya, karena dia ada banyak yang outlier dan Blanco belum masuk ke dalam persamaan si link. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara mengekspor data kita? Nah, kita lihat dulu nih, ini bagian microplot yang akan kita ekspor seperti ini. Kemudian table view, apakah kita akan mengekspor semuanya? Kalau kita mau mengekspor semuanya, klik spektrum. Nah, nanti di sini kalian bisa memplot sendiri, apa sih pembuatan spektrum tadi dari 400 sampai 500, kalian bisa mengupload sendiri berapa agar menjadi spektrum seperti ini, teman-teman. Dan nanti kalian bisa belajar sendiri, membuat di Origin. Dan caranya untuk mengekspor itu kita klik Excel report. Mana saja sih yang akan kita pakai? Nah, kalau kita mau pakai, kita klik microplot view untuk mengekspor gambaran dari microplot kita, table view untuk membuat ini pada menu ini yang tadi kita checklist 400 sampai berapa, nanti akan muncul semuanya informasinya. Fit result untuk mengecilkan, protokol information untuk mengetahui protokol apa yang kita gunakan, dan export standar proof, export scale proof untuk mengetahui regresinya, ini untuk mengetahui apa namanya, spektrumnya, ini untuk standar tulisannya. Kemudian kita add rank information, ini transpose untuk memudahkan kita untuk mengolah data di Origin. Kemudian kita klik export to Excel. Nah, kita tunggu, nanti kalau sudah dia akan muncul di Excel. Oke, teman-teman, ini saya lihatkan bagaimana sih caranya ketika di Excel report. Di sini adalah tampilan dari absorbansi yang tadi kita klik microplot itu dia akan muncul seperti ini. Jadi 1 sampai 12, A sampai H. Nah, di sini itu pada panjang gelombang 552. Nah, yang ini adalah panjang gelombang di 552 yang sudah dikurangi oleh Blanco. Jadi contohnya 0,134 dikurangi 0,097 seperti ini dan seterusnya. Oke, ini adalah gambaran dari panjang gelombang maksimum tadi kita yang menentukannya. Nah, di sini adalah regresi linearnya. Dan yang bagian sini, ini adalah kalau kita mau membuat seperti ini di aplikasi Origin, maka kita bisa menggunakan ini. Jadi, kita bisa plotting dari 400 sampai dengan berapa, nah kita ambillah pakai yang ini. Jadi, ini adalah sebagai sumbu X, dan ini adalah sebagai sumbu Y. Nanti ketika di plotting, dia akan seperti ini. Nah, ini adalah protokol information-nya yang kita setting pada metode di awal. Kemudian di sini ada linear regresinya, ini ada dinamika 4552 dan sebagainya. Yang dipakai adalah yang seperti ini. Oke, mungkin sekian penjelasan terkait bagaimana sih cara mengolah datanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan saya menerima kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.